Next message. Halo guys, perkenalkan aku Febri Miandra Putri dengan NIM 1010523001005 dari kelas TB 4701. Nama saya Fatia Putih Haira dengan NIM 10105230095 dari kelas TB 4701. Halo guys, perkenalkan nama aku Nandia Ferenza dengan NIM 110530041. Aku dari kelas TB 4701. Halo semuanya, nama aku Cici Lustandi dengan NIM 11052300085 dari kelas 4701. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asti Mutiara Zara dengan NIM 11052330088 dari TB 4701. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widya Sari dengan NIM 11052300037 dari TB 4701. Hai guys, perkenalkan nama aku Sandy Rahmadania dengan NIM 110523020 dari kelas TB 4701. Alasan kami untuk mengambil judul ini adalah karena kami memiliki latar belakang status gizi yang baik itu sangat penting bagi kesehatan, terutama di kalangan mahasiswi yang umurnya sekitaran 17-25 tahun, di mana itu adalah masa perkembangan yang sangat penting. Nah, salah satu indikator untuk mengidentifikasi status gizi adalah dengan mengukur lingkar lengan atasnya. Karena lingkar lengan atas ini dapat memberikan gambaran cadangan lemak tubuh dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi status gizi berdasarkan ambang batas dari WHO. Nah, sehingga indikator yang kami pakai untuk penelitian ini adalah lingkar lengan atas yang satuannya cm digunakan untuk memprediksi berat badan yang satuannya itu adalah kilogram. Nah, lalu kontribusi dari penelitian ini, kami berharap analisis ini dapat memberikan model prediksi yang dapat membantu pertama, penilaian status gizi yang lebih cepat. Jadi nggak perlu pakai timbangan lagi, tapi cukup dengan mengukur lingkar lengan atasnya, kita dapat memprediksi berat badannya dengan rumus yang kami akan bahas selanjutnya. Lalu yang kedua adalah pencegahan masalah kesehatan terkait malnutrisi, dan yang ketiga, penyediaan data berbasis bukti untuk kebijakan kesehatan. Udah kalian, tadi udah bagian awal ya, sekarang kita ngapain nih? Mungkin kita ngomongin yang setelahnya kali ya. Kita ngomongin tentang masalah yang kita mau atau kita mau tahu apa sih. Nah, mungkin kata aku, kita mau tahu nih hubungan antara lingkar lengan atas sama berat badan. Terus kita mau ngapain lagi ya? Kira-kira, kita juga pengen tahu prediksiin apa pakai regresi linear tuh bisa. Oke, tunggu lainnya ya. Aduh, sampah. Apaan sih nih? Apaan nih? Oh, tadi ternyata tuh tujuan yang pertama itu. Mungkin tujuan kita tuh apa ya? Menganalisis hubungan antara lingkar lengan atas sama berat badannya. Terus kita juga pasti meregresikan regresi apa sih? Nah, kita tuh buat model regresi sederhana dari prediksi si lingkar lengan atas sama berat badannya. Metodologi penelitian yang kami gunakan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Variabel yang kami gunakan yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yaitu berupa lingkar lengan atas dalam satuan cm dan variabel dependennya yaitu berat badan dalam satuan kilogram. Nah, untuk yang selanjutnya, mengenai langkah-langkah penelitian. Yang pertama, pengumpulan data lapangan berupa pengukuran langsung lingkar lengan atas atau LLA dan berat badan responden. Yang kedua, perhitungan statistik deskriptif seperti rata-rata, deviansi standar, dan variansi. Yang ketiga, analisis regresi untuk menyusun model hubungan antara lingkar lengan atas dan berat badan. Yang keempat, evaluasi keakuratan model dengan membandingkan hasil prediksi terhadap data aktual. Oke guys, selanjutnya itu ada di calon responden. Yang pertama itu harus mahasiswi Telkom University, dan yang kedua udah pasti kita harus meminta data untuk perempuan, dan yang ketiga itu rentang usianya dari 18 tahun sampai 25 tahun. Terus kita cuma meminta 30 orang sebagai calon responden kita guys.
Oh iya, kenapa sih responden kita harus perempuan? Karena perempuan distribusi lemak subkutan lebih dominan dibandingin laki-laki. Itu termasuk pada lengan bagian atas. Hal ini disebabkan perbedaan hormon seperti estrogen yang mempengaruhi pola penyimpanan lemak. Penelitian pada perempuan, khususnya usia rentang dari 18 sampai 25 tahun, memberikan manfaat tambahan untuk penilaian status gizi dalam populasi usia subur, guys. Kita juga nyiapin kuesioner nih yang isinya itu ada. Jadi di dalam kuesioner itu akan diminta nama, ukuran lengan atas yang sudah diukur sebelumnya, dan yang terakhir ada berat badan. Nah, dari pengumpulan data sebelumnya, kami sudah mendapat nilai Y, yaitu variabel untuk berat badan dan variabel X untuk LLA-nya. Nah, sekarang kami memakai rumus regresi linear untuk memprediksi berat badan. Rumus regresi linear itu adalah Y sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi dikali X. Karena kami sudah mendapati nilai X dan Y, sekarang kami mencari nilai konstanta dan koefisien regresinya. Rumus koefisien regresi adalah seperti yang tercantum di sini. Nah, lalu mencari konstanta, rumus konstanta juga seperti yang telah dicantumkan di sini. Nah, setelah kita mendapatkan data lingkar lengan atas, lalu kita mengolahnya berdasarkan dua cara, yaitu statistik deskriptif dan juga regresi linear. Sekarang kita analisis yuk datanya. Untuk pengolahan datanya, kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu untuk statistik deskriptif, di mana rata-rata dan juga deviasi standar kita hitung. Yang kedua itu regresi linear. Keduanya kita menggunakan codingan Python untuk mendapatkan hasilnya. Sedangkan persamaan regresi yang kita dapat berdasarkan rumus yang sebelumnya telah disebutkan, kita mendapatkan Y sama dengan min 34,69 ditambah 3,06X, di mana Y merupakan berat badan dan X merupakan lingkar lengan atas. Data yang kita dapatkan kita olah menggunakan codingan Python dan menghasilkan rata-rata untuk lingkar lengan atasnya itu 27,37 cm, untuk rata-rata berat badannya 49,17 kg, untuk deviasi standar lingkar lengan atas 3,96 cm, dan juga deviasi standar berat badan yaitu 13,73 kg. Dari hasil yang kita dapatkan, kita olah menjadi sebuah grafik atau visualisasi data. Nah, dapat dilihat pada grafik terdapat titik biru. Itu merupakan plot data, di mana data itu merupakan data yang kita ambil dari responden. Dan garis merahnya itu merupakan regresinya. Dapat dilihat bahwa Y berbanding lurus dengan X, di mana semakin besar Y-nya, maka akan semakin besar juga X-nya. Nah, dari sini kita dapat menganalisis bahwa lingkar lengan atas dapat memprediksi berat badan. Tetapi, perlu diingat, rumus yang kita gunakan ini belum tentu valid, karena responden yang kita ambil itu jumlahnya masih sedikit. Untuk hasil persamaan regresi yaitu Y sama dengan minus 34,69 plus 3,06X, yang dimana minus 34,69 merupakan nilai awal berat badan jika lingkar lengan atas bernilai 0, sedangkan 3,06 itu adalah setiap tambahan 1 cm pada lingkar lengan akan menambah berat badan sebesar 3,06 kg, sedangkan X ini merupakan variabel lingkar lengan atas. Untuk hasil analisis datanya, kami menemukan rata-rata berat badannya sekitar 49,17, sedangkan numerator kami mendapatkan 1394,17, dan untuk denominatornya itu kami mendapat sekitar 1576. Dan untuk koefisien korelasi kami mendapatkan sekitar 0,884 atau 88,4%. Dan untuk koefisien determinasinya kami mendapat 0,782 atau sekitar 78,2%. Jadi, dari hasil analisis kita ditemukan bahwa adanya hubungan positif antara lingkar lengan atas dengan berat badan. Hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran lingkar lengan cenderung diikuti dengan meningkatnya berat badan. Selain itu, model regresi linear sederhana yang digunakan sudah cukup akurat untuk memprediksi berat badan berdasarkan lingkar lengan. Untuk pengembangan penelitian ke depannya, kami menyarankan untuk menggunakan metode statistik untuk meningkatkan akurasi model prediksi. Selain itu, pengumpulan data dari berbagai lokasi dengan variasi karakteristik koresponden juga diperlukan agar hasilnya lebih general dan aplikatif untuk populasi yang lebih beragam. Namun, dalam analisis kami ini, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sampel terbatas pada mahasiswi usia 17-25 tahun, yang memungkinkan hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk populasi lain dengan karakteristik berbeda. Yang kedua, validasi hasil menggunakan data dari kelompok yang lebih luas belum dilakukan, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan konsistensi antara hubungan lingkar lengan atas dengan berat badan pada berbagai kondisi. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai tugas besar kami. Terima kasih teman-teman dan juga dosen tercinta yang sudah menyimak video ini. Bye-bye.